Ya, kita diberkati Tuhan loh. Banggalah. Bersyukurlah bahwa kita masih ada hari ini. Puji Tuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12. Ayat ini seringkali kita baca, seringkali kita dengar. Hari ini pun masih ada kuasanya untuk kita masing-masing. Puji Tuhan. Ya, sama-sama kita berdiri, kita baca ayat ini. Semua kita berdiri, kita baca ayat ini dengan satu keyakinan bahwa ini anak Allah. Ya, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Silahkan saudara duduk. Ya. Kita semuanya percaya kepada Tuhan, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi seringkali saya katakan ya, nih anak Allah. Saudara pun bisa berkata, ini anak Allah. Yakin? Yakin? Ya, katakan, ini anak Allah. Saudara-saudara, siapa ya anak yang paling tua di sini? Oh, James. James anak paling tua. Kapan mulai James menjadi anak Nande James, Bapak James? Kapan? Hah? Sejak lahir. Kalau nanti, jangan marah James. Kalau James nanti sudah mati, masih anak Bapak James atau tidak? Masih. James anakku sintua, kata Nande James. Saudara dan saya pun anak Allah. Selama-lamanya. Kalau manusia selama hidup kita bilang dia anak Nande James, ya. Tapi pun kalau dia sudah mati, tetap dia menjadi anak Nande James. Saudara-saudara, tubuh kita ini anak orang tua kita. Tubuh ini anak orang tua kita. Tetapi roh kita anak Allah. Jadi roh kita itu tidak mati-mati. Selama-lamanya hidup. Roh kita nanti yang masuk sorga. Ya, roh kita nanti yang masuk sorga. Roh kita yang hidup selama-lamanya. Selama-lamanya itu bukan 1000 tahun. Bukan 6000 tahun. Tetapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Roh kita itu hidup. Jadi kita, walaupun nanti sudah dikubur, walaupun nanti kita sudah di dalam peti, itu tubuh ya. Tubuh ini yang di dalam peti. Tetapi roh kita hidup selama-lamanya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita, tubuh ini masih ada di dalam dunia. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita dikatakan orang percaya.
percaya itu, saudara-saudaraku, ada ciri-cirinya. Orang percaya itu ciri-cirinya pertama-tama ada perubahan dalam hidupnya. Ada perubahan. Ada perubahan, perubahan lebih baik ya, enggak lebih jahat. Saudara, ada enggak perubahannya? Ada enggak perubahannya? Jawab sendiri di hati kita ya. Itu ciri-cirinya orang yang percaya, ada perubahannya. Tidak murah sakit hati. Bagaimana? Bagaimana yang di sini ada lagi yang murah sakit hati? Ada yang murah sakit hati? Ada, tapi mari kita makin berubah. Ya, berubah, makin berubah. Jangan payah, lakarilah kau, nggak sah. Ya, ketiga mau mengampuni. Bagaimana kita mau mengampuni? Kalau ku ampuni dia, tante, gak usahlah aku masuk surga. Gitu? Jangan. Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku biar bisa ku ampuni. Kuatkan aku Tuhan biar bisa ku ampuni. Itu harus menjadi tekad kita. Itu harus menjadi kerinduan kita. Saudara-saudaraku, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita ini milik Tuhan. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Jadi jangan lagi kita berkata, payah tante, payah. Kita hidup di dunia ini, daging ini tahu kamu. Kutanya kita dulu, berapa umur yang paling tua? Paling tua kali. Kamu nanti mau umur berapa yo? 70? 60? Kalau 60 aku udah lewat. Aku udah 68. Aku udah 68. Firman Tuhan bilang 70. Mabagai 70 lewat sedikit itu anugerah. Jadi saudara-saudaraku, paling lama kita bikinlah dulu 100 tahun. Iya kan? 100 tahun. Kalau seperti aku sudah 68, 32 lagi. Tapi aku nggak usah 100 lah, nggak usah. Ku perhatikan, nggak usah 100 karena aku perhatikan kalau sudah lewat 80 udah susah kali dia hidup. Jadi dalam hatiku kan, adik kalau 70 tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 2 tahun lagi. Belumnya pikirku. Belumnya gitu dalam hatiku. Belumnya. Tapi coba kalau umpamanya 80, berarti 12 tahun lagi. 12 tahun lagi. Dalam hatiku 12 tahun lagi. Aku mau hidup. Gak usah lagi kusakiti orang. Itu kerinduanku. Gak usah lagi kusakiti. Gak usah lagi ku bikin orang susah. Gak usah lagi ku bikin orang pusing ngelihat aku. Udah gitu di hatiku. Jago pun aku nanti 12 tahun lagi. Udah begitu dalam hatiku ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau umur kita 100 tahun.
100 tahun. Saudaralah yang hitung berapa lagi umur saudara. Berapa lagi. Berapa kali lagi tahun baru. Berapa lagi ganti kalender. Ya, saudara-saudaraku, mari pikirkan roh kita. Pikirkan roh kita. Pikirkan kerohanian kita. Kalau tubuh ini 100 tahun cuman ini. 100 itu kalau itu seumur manusia yang paling tinggi kita hitung, saudara-saudaraku. Itu bagaimanapun kembali ke tanah. Itu bagaimanapun kembali ke tanah. Tapi roh kita itu ke surga, itu yang ke neraka. Penentuannya sekarang, penentuannya waktu kita hidup ini, penentuannya kita nanti ke neraka atau kita nanti ke sorga, itu selama kita hidup ini, di saat kita hidup ini. Jadi saudara-saudaraku, mari pikirkan roh kita. Rohani kita pupuk. Ya, rohani kita perlu dikasih makan. Rohani kita perlu dipelihara, saudara-saudaraku. Ya, ada saudara mungkin sering kali kita dengar ini. Ada cerita babi sama lembu katanya ya. Babi sama lembu. Kalau orang pesta-pesta kan sering potong lembu, sering potong babi. Kalau sudah makan babi, aku kalau makan babi itu enak kali kurasa. Ya, saudara, ceritalah si babi sama si lembu. Kata si babi, aku palak kali lihat manusia kalau berhantam dia, babi, kata. Babi, padahal dimakannya dagingku, enak dia rasa, katanya. Ya, jadi tapi lembu, pun kalau mati, kalau pesta-pesta duanya kita, kalau enggak lembu babi dipotong. Tapi apa kata lembu? Babi. Kalau babi enak memang, tapi berguna hanya waktu sudah mati katanya. Kalau aku lembu, waktu aku hidup masih dipakai orang tarik kereta lembu atau nenggala, membajak di ladang, kata lembu. Jadi hidupku, masih aku hidup pun berguna, mati pun aku berguna. Kalau babi, mati baru berguna. Kalau hidup hanya bikin bau, kata. Jadi saudara-saudara kita semua yang hadir hari ini, kita Kristen babi atau Kristen lembu? Kalau kita masih hidup, lembu itu kalau dia masih hidup bisa dipakai. Kalau babi enggak, iya kan? Kamu kenalnya babi? Hanya ngotori. Aku dulu pelihara babi. Ku bawa nasinya, ku tuang pakai ember. Terus jugut kenapa? Tumpah lagi nasi itu babi. Ya, dikasih makan dia, tapi uncim kenakan nada tumpah. Jadi maksudku kuceritakan ini saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang berguna masa hidup kita. Berguna, jangan mengeluarkan bau saja, ya, seperti babi. Ya, kita berpikir, aku sering kali perhatikan manusia banyak kali. Rekatilah JPY. Pernah nggak kalian lihat gitu? Ada orang dongkeli cakap dia Jay. Kamu bagaimana? Kalau di situ kamu senang orang apa susah?
kita di situ apa susah orang kita di situ. Mari kita menjadi orang Kristen yang berguna, ya berguna. Bukan nggak usah kita semua, umpamanya pelayan di gereja ini, nggak usah kita semua seperti orang ini main keyboard. Aku pun nggak taunya aku, tapi pegang keyboard bisa pegang. Nggak taunya aku, tapi kalau nyapu tahu aku, kalau nyapu bersihin paret tahu aku. Itu yang aku tahu, itu yang aku kerjakan. Maksudku, mari kita semua begitu ya. Apa yang kita bisa kerjakan untuk kemuliaan bagi Tuhan, ya. Jangan tahu pun kita di situ jorok. Tahu kita itu kalau dibersihkan baik, diam aja kita. Jorok. Jorok. Itu sia-sia kamjay. Ya. Sia-sia kamjay. Kalau udah kamu tahu itu tidak baik, mari belajar, usahakan. Maksud saya di dalam segala bidang, di rumah kita, di keluarga kita, mari kita berguna. Ya, berguna. Berguna. Jangan dongkeli, jangan ngotori saja. Jangan. Jadilah kita menjadi Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca lagi satu ayat dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa gunanya kita dilahirkan di dunia ini? Apa gunanya? Apa rencana Tuhan? Kita ditebus dengan darah Yesus. Saudara-saudara, mengertilah kita kehendak Tuhan. Ya, mengertilah kita maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kita memuliakan Dia. Ya, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, ya, mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Kalau ngomel itu bukan kehendak Tuhan. Kalau jungut-jungut itu tidak kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan biar kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu kehendak Tuhan. Seperti saya katakan tadi, umur kita 100 tahun. Ya. Itu hanya untuk tubuh ini. Untuk tubuh ini. Tapi roh kita itu selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, perlu kita pupuk rohani kita. Rohani kita itu perlu dikasih makan tiap hari. Tubuh kita makan apa enggak kita tiap hari? Makan. Mandi enggak kamu tiap hari? Mandi itu untuk tubuh. Kita beli lagi sampo supaya kita rambut kita rapi bersih. Urusan tubuh kita ini kita urus, saudara-saudara. Kita urus tubuh ini.
Tapi rohani kita pun perlu kita urus. Perlu kita urus, perlu kita jaga, perlu kita kasih makan. Saudara-saudara, rumah kita ada enggak pintunya? Ada. Supaya enggak sembarangan orang masuk. Kalau malam kita tutup supaya enggak masuk pencuri. Saudara-saudara, roh kita pun perlu kita jaga. Saudara-saudara, kalau masuk kata-kata, ya, kalau kita dengar kata-kata yang menyakiti hati kita, tetapi merusak rohani kita, mari kita kunci, saudara-saudara. Tutup pintu. Seringkali kan kata-kata orang lah, keadaan lah, membuat roh kita menjadi goyah. Membuat roh kita, ada enggak Tuhan? Enggak usah lagi aku setia kepada Tuhan. Enggak usah lagi aku melayani Tuhan. Itu seringkali masuk, saudara-saudara, seringkali masuk. Tetapi mari kita kunci, mari kita tutup pintu hati kita supaya itu tidak masuk. Saudara-saudara, kalau kita biarkan, ya, hal-hal yang tidak baik itu masuk ke hati kita, ke roh kita, saudara-saudara, kita menjadi lemah, kita menjadi loyo. Tapi saudara-saudara, perhatikan ya, kalau ada, ya itu umpamanya di ladang kita, ya, di ladang kita ada orang masuk ke sapau kita, tapi dia pencuri, dia tidak baik. Kalau dia datang, apa saja diambilnya dari sapau kita itu. Saudara-saudara, kalau kita tahu dia akan datang, pasti saudara-saudara kita akan ikut. Rekai kamu jenda, pasti kan kita bilang begitu. Karena kita takut kalau dia mencuri. Rekai kamu umpamanya udah dekat dia ke sapau kita, kayak tendo. Kan gitu kita kan? Gitu apa enggak? Iya. Kayak tendo. Karena kita tahu kalau nanti dia datang pasti diambilnya sesuatu. Tapi sebelum dia datang pasti kita cegah. Kain daya tendo, mau apa kamu? Saudara-saudara, demikian roh kita. Kalau masuk hal-hal yang tidak baik itu, kalau masuk dalam hati kita, masalah-masalah yang membuat roh kita menjadi lemah, cegah saudara-saudaraku, supaya jangan sempat dia mencuri, supaya jangan sempat diambilnya apa yang ada di dalam roh kita. Firman Tuhan yang ada, supaya jangan dia ambil, cegah. Mencegahnya saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan, muliakan Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini saudara-saudaraku, perlu kita jaga roh kita, ya. Perlu kita jaga kerohanian kita. Kalau sudah tahunya kita kalau masang HP itu, lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, merusak kerohanian kita, matikan. Matikan, jangan sebentar lagi, sedikit lagi, jangan, matikan. HP itu kan di tanganmu, bukan dia yang menguasai, tapi kita yang menguasai. Begitulah kita menghadapi hal-hal yang merusak roh kita. Ya, jadi hari ini saudara-saudara,
Saya sampaikan firman Tuhan ini, ya mungkin itu biasanya kami dengar itu Tante, biasa. Tapi maksudku ku sampaikan lagi hari ini biar kita lebih berjaga-jaga. Karena dunia ini akan bertambah jahat. Iblis dia bekerja keras untuk melemahkan kita. Untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Untuk kita asal-asal ngikut Tuhan. Jadi saudara-saudara perlu kita mempersiapkan diri kita ya. Aku sampaikan satu lagi cerita ya. Mau kan saudara dengar? Cerita monyet Nina ya, monyet. Monyet ini dia suka buah. Dilihatnya di ladang orang ada buah. Ada lagi ikan di kolamnya. Pingin kali dia masuk ke ladang orang itu. Pingin kali dia masuk. Dia cari jalan. Cuman ada satu di dekat pintu untuk, kalau orang kan ke ladang ada masukkan tangannya, tarik ruk-ruknya kan gitu, pintu ladang. Jadi hanya ada satu lubang. Monyet ini dia berusaha, aku mau masuk, aku mau ambil buah, aku mau ambil ikannya, pasti enak kali nanti kalau aku sudah masuk. Dia usahakan, tapi nggak bisa masuk, ya, nggak bisa masuk ke kandang itu, ke ladang itu, nggak bisa masuk. Akhirnya karena kecil nggak muat dia. Akhirnya dia puasa 3 hari. Akhirnya udah kecil dia. Masuk dia ke ladang itu. Karena udah kurus. Sampai di ladang itu dia makan. Apa dia suka dia ambil. Udah gemuk lagi dia. Gemuk dia. Woi, payah kami ini. Nanti datang yang punya ladang. Tangkapnya nanti aku, pikirnya. Dari mana aku keluar? Dicarinya lagi tempat tadi. Dapatnya lagi. Mau keluar dia nggak muat. Akhirnya dia puasa lagi 3 hari. Kurus. Akhirnya dia keluar lagi. Saudara-saudara, ceritakan monyet ini, saudara-saudara. Begitu sebenarnya kita di dunia ini ya. Kita datang ke dunia ini, coba kita baca dulu 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ya, 1 Timotius 6. 2, 3. Memang sampai di sini aja dulu ya. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Keluar mati pun kita nanti tidak ada kita bawa apa-apa ya. Ayo. Tapi iya, jadi saudara-saudara, seringkali orang karena cinta uang
karena cinta tanah, karena cinta perkara-perkara dunia ini berkelahi dengan saudaranya. Iya kan? Ada apa enggak? Ada. Dalam ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudaraku, kalau sempat kita berkelahi dengan saudara kita, itu namanya menyiksa kan? Menyiksa diri kita. Ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, di dunia ini seperti ayat yang sebelumnya tadi kita sudah baca, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Pulang pun nanti tidak membawa apa-apa. Hanya seperti monyet tadi. Makan, kenyang. Kenyang. Udah kenyang, mau keluar, mesti lagi dikuruskan. Kurus lagi. Saudara-saudara, enggak salah. Tapi jangan kita siksa diri kita. Jangan kita menyimpang dari iman. Jangan kita lupakan Tuhan. Selama kita hidup, mari ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Hormati Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pasti kita merasa aman dan sejahtera. Ya. Dunia ini bagaimanapun tambah jahatnya. Tambah susahnya. Tapi saudara-saudara, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita nikmati ya, kita nikmati hidup dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau di dalam Wahyu, coba kita baca dalam Wahyu pasal 6 ayat 6. Wahyu pasal 6 ayat 6. 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Pada akhir zaman nanti saudara-saudara, secupak gandum, beras mahal. Sekarang kan paling berapa beras? 240, 250. Kan gitu ya satu kaleng. Kalau nanti akhir zaman bisa sampai nanti dengan 2.200.000 satu tumba. Mahal kan? Tapi upah Aron hanya cakari segantang beras. Bayangkan itu saudara-saudara. Upah satu hari hanya dapat beras segantang. Mahal. Mahal beras. Mahal, payah cari makan. Payah cari makan, katanya nanti waktu akhir zaman. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Itu maksudnya minyak dan anggur itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang itu tidak akan dirusakkan. Itu tidak akan merasa sukar. Itu tidak akan merasakan terik yang sakit. Sebab dia hidup dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari
Dari sekarang kita belajar, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata, minyak dan anggur itu jangan dirusak. Ya, itu jangan dirusak, itu dipelihara, itu dijaga, itu dijamin. Saudara-saudaraku, bagaimanapun nanti rusaknya, bagaimanapun nanti sakitnya, bagaimanapun nanti teriknya, panas, waktu penderitaan itu, minyak dan anggur jangan, ya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang rohnya dipimpin oleh roh Tuhan, saudara-saudaraku, itu tetap terpelihara. Itu tetap terpelihara. Jadi anak-anak Tuhan, marilah belajar dari sekarang setia. Kuatkan isi roh kita, isi rohani kita. Diperkaya roh kita, saudara-saudara. Jangan diperkaya hanya tubuh kita. Jangan diurus hanya tubuh ini, tetapi roh kita. Mari tetap saudara-saudara kita urus. Kita pelihara. Kita kalau perlu kita minyaki, kalau perlu saudara-saudara kita bagaimana kita mengurus tubuh ini, kita makan vitamin, ya, kita makan vitamin, kalau sudah tua makan vitamin, minum teh telur, itu untuk tubuh. Roh kita pun perlu, saudara-saudara. Karena Tuhan itu berurusan bukan dengan tubuh. Roh Tuhan itu berurusan dengan roh kita. Roh Tuhan itu berurusan dengan roh kita. Jadi saudara-saudara, roh itu dia hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini. Kita bersyukur saudara-saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Itu anugerah saudara-saudara. Itu anugerah. Itu enggak semua orang bisa mendapatnya. Hanya orang yang percaya. Hanya orang yang menerimanya. Itu yang mendapatnya, saudara-saudaraku. Jadi mari kita pelihara roh kita. Ya, perlu selalu diberi makan. Baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itu nanti roh kita menjadi kuat. Itu membuat roh kita kuat. Saudara-saudara, hari ini ada satu ayat lagi perlu kita baca, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Di situ dikatakan bahwa jerih payah kita, ya. Ayo kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, dalam kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tokohi kala kita, ya, ditokohin orang kita, dirugikan orang kita, saudara-saudara, ingat ada Tuhan yang melihat dan memberkati. Jangan kita sakit hati. Jangan kita berkata, nokoh kalia, kubunuh anak ahdai. Jangan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ya, asal kita ingat
toko hidup aku, li Tuhan sinampati aku. Buat dusi kerajaan kue si seharusnya, yang seharusnya itu menjadi milikku, tetapi kau ambil, ada Tuhan yang menolong aku. Ada Tuhan yang membela aku. Tubuhku ini memang bagaimanapun hancur. Tubuhku ini bagaimanapun hancur. Tetapi rohku tetap hidup. Dan itu hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjadi pegangan kita. Firman Tuhan tadi berkata dalam Wahyu tadi, minyak dan anggur jangan dirusak. Bagaimanapun keadaan rusaknya, bagaimanapun situasi panasnya, minyak dan anggur itu jangan dirusak, kata firman Tuhan. Karena itu tadi ceritanya di dalam pembukaan materai itu waktu akhir zaman. Saudara-saudaraku, di dalam kita menghadapi hidup ini, respon kita yang perlu Tuhan lihat. Bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana respon kita? Respon kita, labo dali, litkap Tuhan si membela aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ada kok Tuhan. Bangga kali Tuhan melihat kita waktu kita berkata, ada kok Tuhan pembelaku. Ada kok Tuhan yang menolong aku. Silahkan saja. Ada Tuhan yang menolong. Itulah respon yang sangat Tuhan hargai. Saudara-saudara, seringkali waktu keadaan itu tidak baik. Waktu kita dirugikan. Waktu kita merasa, aduh kenapa ini datang? Aduh kenapa ini datang? Respon kita bagaimana? Kalau kita berkata semua baik, Tuhan akan jadikan indah semuanya. Tuhan menghormati saudara-saudara. Inilah yang Tuhan cari. Inilah yang Tuhan mau. Dan ingat bahwa kita anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Mulai kita percaya kepada Tuhan sampai kita mati, sampai seterusnya kita tetap anak-anak Allah. Anak jenderal pun di awal, anak presiden kan di awal. Kita anak Allah. Ada Tuhan yang membela kita. Ada malaikat-malaikat. Ada panglima-panglima dari sorga Tuhan kirim untuk menjaga kita. Selama kita sadar, aku anak Allah. Di dalam keadaan bahaya bagaimanapun saudara-saudaraku, ingat, aku anak Allah. Aku anak Allah. Aku dijaga oleh Tuhan. Ada malaikat. Ada tentara sorga yang menjaga aku. Saudara, kalau kita ingat, saudara-saudara, waktu Elia, ya, waktu dikepung oleh tentara Aram, saudara-saudara, dikepung oleh tentara Aram. Tentara Aram itu sudah banyak kali sekeliling mereka, tetapi waktu Elia berdoa kepada hambanya, waktu hambanya tidak melihat pertolongan itu, dia takut karena pertolongan, karena musuh yang dia lihat. Tapi waktu Elia berdoa, Tuhan bukakan mata hambaku ini. Waktu dia buka matanya, dia lihat bahwa ada tentara, ada pasukan yang berapi, kereta yang berapi mengelilingi mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi. Saudara-saudara,
kita pun, walau sekeliling kita musuh, walau sekeliling kita ketakutan, kalau kita ingat ada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Ya, yang penting rohani kita, mata rohani kita melihat pembelaan Tuhan. Roh kita kuat. Kalau roh kita menyala-nyala, kita akan tidak takut lagi apapun.